Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara juga soal adanya dugaan mega skandal 300 triliun di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengaku belum tahu dan malah bertanya, angka tersebut dari mana? Pernyataan dan pertanyaan dari Sri Mulyani itu semakin membenarkan dan menegaskan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya bahwa banyak data dan laporan PPATK itu dicuekin. Begitu media menyebutnya ya, baru ribut kebakaran jenggot setelah jadi kasus seperti yang terjadi pada Rafael Alun Trisambodo ya, pegawai pajak kantor pajak Jakarta Selatan. Ini kan kasus yang ini semacam meskipun musibah bagi keluarga David yang dianiaya oleh Mario Dandisatrio, ini anak dari Rafael Alun, ini merupakan blessing saya kira bagi bangsa Indonesia dan juga penegakan hukum, karena dari kasus itu kan kemudian muncullah fenomena Rafael Alun Trisambodo yang disebut-sebut sebagai fenomena gunung es dari persoalan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, dan itu ternyata terbukti benar, bukan hanya Trisambodo ini, kasus Rafael Alun Trisambodo itu bukan hanya membuka kebobrokan di Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga membuka lebih jauh lagi kebobrokan yang terjadi di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani. Pernyataan Sri Mulyani itu juga membenarkan asumsi para netizen bahwa no viral, no case, no viral, no justice. Jadi kalau tidak viral tidak ada kasusnya, dan kalau tidak viral tidak akan ada penegakan hukum. Keadilan itu baru akan ditegakkan kalau sudah diviralkan terlebih dahulu. Kira-kira begitu ya. Ini asumsi di publik dan itu faktanya memang seperti itu, bahkan diakui oleh para pejabat penegak hukum seperti dari KPK. Sri Mulyani mengaku sudah menerima surat dari PPATK yang dia terima itu Kamis pagi, jadi kemarin ya. Jadi kira-kira bersamaan waktunya dengan info yang diterima oleh Pak Mahfud MD. Mengenai 300 triliun, terus terang saya tidak lihat. Di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga angkanya dari mana. Itu jawaban Sri Mulyani ketika ditanya wartawan saat mendampingi Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak di kantor pajak Pratama Surakarta. Ini Surakarta atau Kota Solo ya, hari Kamis 9 Maret kemarin. Sri Mulyani mengaku akan segera menghubungi Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk memperjelas duduk persoalannya. Kasus ini kan meledak menjadi kehebohan secara nasional ketika Mahfud MD menyampaikan ke media itu seusai menjadi pembicara dalam sebuah forum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta hari Kamis kemarin. Pak Mahfud MD mengaku baru saja menerima data tersebut dari PPATK, ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Angkanya ini yang bikin shock ya, sampai 300 triliun. Sebagian besar itu ditemukan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Dan transaksi mencurigakan itu berkaitan dengan aktivitas pencucian uang. Saat ini kan dua direktorat itu, ya ini Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai itu sedang menjadi sorotan publik ya. Karena ini kasus yang tadi, yang pertama kasus Rafael Alun Trisambodo, sementara kalau di Bea Cukai ada dua orang kepala Bea Cukai, yakni Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang sudah dicopot dari jabatannya, dan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, ini yang satu langsung memamerkan gaya hidup hedonis, yang mewah, pamer kekayaan, sementara yang satunya lagi diketahui, Andi Pramono, diketahui mempunyai rumah yang sangat megah di kawasan Cibubur, Jakarta. Cibubur ini bukan Jakarta ya, saya nggak tahu Cibubur ini masuk Bekasi atau Depok. Tapi pokoknya dekat dengan Jakarta, yang megah bak istana, dan anak istrinya suka pamer barang mewah. Seperti disampaikan oleh Mahfud MD, transaksi mencurigakan itu berkaitan dengan aktivitas pencucian uang. Kabar yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD itu tadi ada angka 300 triliun itu kan seperti halilintar di siang bolong ya. Angkanya nggak main-main ya. Kalau kita buat acuan itu, kita baca data penerimaan APBN 2023 itu terbesar komponennya kan dari sektor perpajakan, dan itu mencapai ditargetkan 2.463 triliun, atau ini kalau 300 triliun itu nilainya sama dengan sekitar 14,8% dari total rencana penerimaan perpajakan untuk
APBN 2023. Harus dicatat ya, angka tersebut, angka 300 triliun tadi itu yang terendus oleh PPATK. Yang tidak terendus karena disamarkan dengan modus-modus lain atau tidak melalui transaksi di perbankan itu dipastikan jauh lebih besar. Sore harinya setelah jadi pembicara di kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Pak Mahfud MD menyampaikan informasi yang lebih spesifik. Rupanya kemarin itu seharian Pak Mahfud MD melakukan roadshow ya di kampus-kampus di kota Yogyakarta. Jadi ketika selesai jadi pembicara di UII, Universitas Islam Indonesia itu, Pak Mahfud memberikan informasi bahwa transaksi yang mencurigakan itu terjadi dalam kurun waktu selama 14 tahun terakhir, sejak tahun 2009 sampai 2023, dan itu melibatkan 460 orang aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan. Pasti Anda kaget-kaget, ini angkanya kok sangat fantastis ini ya. Apa masuk akal? Menurut saya ini sangat masuk akal juga. Sebab orang sekelas Rafael Alun saja, itu transaksinya di rekening banknya itu mencapai 500 miliar. Ingat ya, dia eselon 3 loh ya. Transaksi itu tersebar di 40 rekening, di rekening pihak-pihak yang terafiliasi dengan Rafael. Dan transaksi terbesar didapati dari rekening Ernimike Torondok, ini istri Rafael Alun. Kalau dibagi rata ke 460 individu yang dicurigai di Kementerian Keuangan, itu rata-rata transaksi mencurigakan per individu itu sebesar 650 miliar rupiah. Dari mana angkanya itu? 300 triliun dibagi 460 orang gitu ya. Nah, benarkah seperti kata Sri Mulyani PPATK tidak melengkapi data laporannya, termasuk perincian angka 300 triliun tersebut? Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai 300 triliun kepada Kementerian Keuangan. Itu ada berkas individual yang diserahkan 200 kali sepanjang tahun 2009 sampai 2023. Tapi Ivan tidak mau menjelaskan lebih detail karena kelihatannya dia ini tentu tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan Ibu Sri Mulyani. Ini salah satu orang kuat di pemerintahnya Jokowi. Jadi cara yang paling aman ya diserahkan saja ke Pak Mahfud MD yang bongkar-bongkar gitu. Nanti paling Ivan nambahin sedikit kalau ada yang persoalannya lebih detail kan. Toh sebagai Menko Polhukam nggak salah juga kalau Pak Mahfud MD yang bongkar-bongkar. Karena Pak Mahfud MD ini juga menjabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pernyataan Sri Mulyani itu baru membaca laporannya Kamis pagi dan dia bertanya dari mana angkanya, itu semakin membenarkan sinyalemen Pak Mahfud MD sebelumnya bahwa kalau tidak jadi kasus itu tidak direspon. Mahfud MD pada waktu itu dia tidak sepenuhnya menyalahkan Sri Mulyani, tapi lebih menyoroti kinerja dan peran pengawasan Inspektorat Jenderal yang tidak berfungsi dengan baik. Sejak tahun 2009, karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin gitu. Baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK baru dibuka gitu. Nah, clear ya. Jadi PPATK itu sejak 2009 sudah melaporkan itu. Bahkan datanya per individu dalam 200 berkas. Namun ini dibiarkan menumpuk. Belakangan ketika kasus itu dibuka ke publik oleh Menko Polhukam, baru mereka kebakaran jenggot, baru kalang kabut, baru bilang bahwa mereka tidak tahu atau mereka belum baca datanya. Ini data sudah sejak tahun 2009. Bayangkan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nur saja dengan gampangnya dia mengaku dia belum tahu data itu gitu. 300T itu ya gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Aneh banget ya pengakuan dari Pak Irjen ini ya. Dikemanakan saja laporan sebanyak 200 berkas sejak tahun 2009 itu? Hanya ditumpuk di meja atau jangan-jangan dibuang ke tempat sampah? Macam-macam alasannya, seperti kata Pak Mahfud tadi, ya mungkin angkanya terlalu kecil gitu, jadi nggak terlalu menaruh atensi. Tapi kecil-kecil lama-lama kalau biarkan terus menumpuk,
ya jadi besar juga. Sama seperti kasus Rafael Alun ini. Rafael Alun ini sudah diendus oleh PPATK sejak tahun 2012 dan itu sudah dilaporkan ke Inspektorat Jenderal, dan PPATK pada waktu itu juga mengaku mendapat tembusan. Tapi kenapa kasusnya baru diproses sekarang setelah meledak gara-gara kasus Mario, gara-gara anaknya Mario Dendi itu menganiaya seorang remaja bernama David. Lepas Sri Mulyani itu mengaku tidak tahu atau dia tidak mendapat laporan dari Inspektur Jenderalnya, tetap saja Sri Mulyani tidak bisa lepas dari tanggung jawab terjadinya mega skandal di 300 triliun korupsi di kementeriannya ini. Ya, itu semua itu tanggung jawab yang harus dinisbahkan sepenuhnya kepada Sri Mulyani. Mengacu kalau pada ada gium militer itu dengan sangat tegas mengatur kesalahan kelola semacam ini ya. Tidak ada prajurit yang salah itu adalah komandan. Karena itu saya jadi paham kalau para netizen itu menyerukan tagar Sri Mulyani mundur, dan itu saya kira sangat tepat. Kesalahan terbesar dalam salah urus lembaga yang ini jadi bendahara negara itu memang sepenuhnya harus dinisbahkan kepada Sri Mulyani. Dia tidak bisa bilang saya baru baca dan tidak tahu dari mana angkanya, dan akan berkoordinasi dulu dengan Pak Mahfud MD dan juga Kepala PPATK. Harusnya ini sekarang Ibu Sri Mulyani minta dulu, cek dulu datanya ke Inspektorat, kemana saja laporan yang tadi disampaikan oleh Kepala PPATK, ada 200 berkas sejak tahun 2009. Baru setelah itu dia bertemu dengan Pak Mahfud MD dan bertemu dengan Kepala PPATK, karena semuanya sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.